Pernah nggak sih kalian bayangin kalau lagi asik cari penampakan, tapi yang kalian temuin adalah jasad yang sudah tidak bernyawa. Malam Jumat 13 Februari 2026, tim TikToker Terobos Mitos masuk ke reruntuhan Kampung Gajah. Cuman buat satu hal, cari penampakan sosok mistis, guys. Yang dimana kamera ini kan udah live nih. Ribuan orang di Indonesia udah nonton ya kan. Bang, tuh bang, apa putih-putih bang. Dan sedikit penjelasan ya guys ya, Kampung Gajah ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Bandung. Salah satu tempat wisata yang ada di Bandung dan sudah terbengkalai. Lanjut ke salah satu TikToker yang ada di sana guys, yang ingin mencari sosok-sosok mistis. Pas lagi masuk ke dalam nih, kan berpencar nih tim Terobos Mitos nih ya kan. Ada salah satu timnya itu yang berpencar. Nah di situ lagi asik-asiknya baca komentar ya kan, penonton nantang nih, bang, ayo bang, cari tantang bang sosok-sosok yang ada di situ. Nah si ini dia nih mencium bau yang menyengat. Nah tiba-tiba kita mencium bau menyengat semacam udah baunya parah banget nih awalnya. Kita nggak ngeduga bahwa itu korban manusia yang sudah meninggal. Dan cahaya senter menyorot nih. Cahaya senternya nyorot ke balik semak-semak. Dan yang sakit jiwa, penonton satu Indonesia langsung histeris. Bukan Poci atau bukan Kun, tapi jasad seorang anak SMP yang udah kaku masih pakai seragam biru putih dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di video pertama cerita tengah malam ini, kita bakal bedah tuntas gimana sebuah obsesi pertemanan yang sakit jiwa bisa bikin seorang kakak tega menghabisi adik kesayangannya sendiri di tengah-tengah tempat wisata yang terbengkalai. Pasang handset, kunci pintu, matiin lampu, karena mulai detik ini lu nggak sendirian. Jadi begini lur, siswa yang bernama Z berusia 14 tahun ini adalah siswa kelas 7 SMPN 26 Bandung. Zen ini sebenarnya udah dinyatakan hilang dari Senin 9 Februari selama berhari-hari. Keluarganya panik luar biasa kan. Nih biasanya anak jam segini, jam 12 udah di rumah main FF, kok nggak ada di rumah nih, pertanyaannya itu cuy. Nah yang bikin emosi ternyata si pelaku ini pinter banget sandiwara. Pas Z udah nggak bernyawa, pelaku pakai HP korban buat kirim pesan ke keluarganya si Jen. Mamangnya nanyain ke semua temennya gitu. Semua temennya ya termasuk ada informasi dari temennya itu yang pelaku itu datang ke Bandung. Nah ketika datang ke Bandung itu udah berpikir kita dibawa sama dia gitu, sama dia HP korban ke temennya namanya JJ ya gitu, kalimatnya bahasanya diculik korban tersebut gitu. Jadi seakan-akan si orang tuanya ini akhirnya punya pemikiran bercabang, nggak mencari nih biar si masyarakat atau keluarga ini nggak ngira kalau sebenarnya Z itu sudah tidak bernyawa di Kampung Gajah yang luasnya 60 hektar gitu Pak. Luas banget emang ini wisatanya, tapi emang udah terbengkalai gitu. Sampai akhirnya tim TikToker Terobos Mitos tadi yang nemuin tanpa sengaja, awalnya mereka dikira bangkai hewan, tapi pas lihat ada kaki pakai sepatu sekolah, di situ mereka sadar ini bukan horor bohongan, ini tragedi nyata. Nah sekarang coba kita bedah nih si biang keroknya nih.
atau pelakunya ini guys. Pelaku adalah Yoga berusia 17 tahun dan temannya R yang berusia 16 tahun. Nah, jadi sebenarnya kayak kalau gua simpulin, kalau saya meriset nih ya, si Yoga dan si R ini adalah kakak kelas dan adik kelas nih, dua pelaku ini. Nah, Yoga dan Zen ini udah kenal 3 tahun sejak masih di Garut. Yoga sering panggil si Zen dengan sebutan adek. Tapi ini adek bukan sembarang adek, Pak. Ini Yoga ternyata punya obsesi yang sakit jiwa. Dia punya ketertarikan asmara yang gak wajar ke Zen. Akhirnya karena si Zen ini merasa risih dan sadar ada yang salah sama perhatiannya si Yoga, karena mungkin di dalam pertemanan ya kan, apalagi sama-sama cowoknya nih, mungkin udah masuknya terlalu posesif ya kan. Akhirnya si Zen ini mencoba untuk memutuskan pertemanan sama si Yoga. Zen bahkan sampai pindah sekolah ke Bandung demi menjauhi si Yoga. Tapi Yoga nggak terima. Di medsosnya dia posting kegalauannya, seolah-olah dia kekasih yang ditinggalin nih. Dia nggak terima, akhirnya Zen punya kehidupan baru, jauh nih sama Yoga. Akhirnya penolakan itu bikin si Yoga gelap mata. Dia ajak temannya R naik motor dari Garut ke Bandung. Nah, di situ dia sudah mempersiapkan nih, di dalam jok motornya udah ada belati yang diasah tajam. Dia udah niat nih dari rumah buat nyelakain Zen kalau permintaannya nanti ditolak. Akhirnya nih Senin sore, Yoga jemput Zen di sekolahan. Diajaklah si Zen ini ke Kampung Gajah, tempat yang dia tahu pasti sepi, nggak ada saksi mata nih misalnya di sana ya. Akhirnya sampai sana, ya udah di sana Yoga, Zen dan temennya si R ini, mereka di sana ngobrol-ngobrol dan akhirnya terjadilah cekcok hebat. Zen tetap nggak mau balik temenan sama si Yoga. Disitulah Yoga benar-benar sakit jiwa. Diambil botol kaca, dipukulin ke kepalanya Zen sampai jatuh. Belum puas yang mukulin itu botol, dia nyabut belati yang udah disiapin tadi. Zen diserang secara fatal berkali-kali di bagian perutnya. Bayangin gimana rasa sakitnya Zen saat itu lur. Sementara temennya R, dia cuma berdiri 10 meter di depannya, memantau keadaan sambil melihatin temennya ngebantai orang. Ini kan udah sakit jiwa parah, Pak. Setelah si Yoga ini meluapkan emosinya, melihat Zen di situ udah nggak bisa bergerak lagi, mereka ambil HP dan jaket korban, terus kabur ke Tasikmalaya. Biasa seolah-olah habis jajan atau seolah-olah ya mereka aku habis bertamasya, ya gitu. Mereka pikir Kampung Gajah bakal nyimpen rahasia itu selamanya, tapi mereka salah ya kan. Ini Yoga sama R, Y sama R ini salah ya kan. Bayangin guys, ini kayaknya sebenarnya adalah kasus yang cukup unik gitu loh. Kalau gue lihat juga rencananya Yoga ini sudah matang gitu, cukup matang. Tapi ya ini karena terbantu oleh salah satu konten kreator yang nggak sengaja memang mau konten ke situ, TikToker tadi, Terobos Mitos. Ya intinya gini Pak, Zen sekarang udah tenang, dimakamkanlah dia di Garut, tepat di samping makam almarhumah ibunya. Dia cuman anak yang pengen nyelamatin diri dari hubungan yang toksik, tapi malah ketemu sama orang yang obsesinya sakit jiwa. Yoga dan R sekarang udah ditangkap, mereka dijerat pasal pembunuhan berencana. Gua pribadi berharap hukumannya sih yang setimpal lah untuk tindakan dari kedua pelaku ini guys. Nah lur, karena ini video pertama saya nih, ini ada video pertama cerita tengah malam. Aku pengen channel ini jadi wadah buat kita saling berbagi nih. Kalian punya cerita mistis yang mungkin pernah dialami sendiri, atau mungkin kalian punya pengalaman traumatis yang mungkin bisa kita bagikan untuk penonton cerita tengah malam gitu cuy. Jangan dipendem sendirian, tulis di kolom komentar atau DM di Instagram cerita tengah malam ataupun TikTok cerita tengah malam, ataupun nanti di email cerita tengah malam, atau ada nanti gue kasih emailnya cuy. Cerita paling menarik atau paling ngeri bakal gue bawain dengan detail di episode selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue di malam pertama ini. Support channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian cuy. Ingat lur, tetap waspada dan jangan pernah noleh ke belakang.